ini ke Pak Deden. Pada saat Pak Deden pertemuan pertama dengan AA di mana? Ya bertemunya di Masjid At-Taqwa KPAD Gerkalong. Sama di At-Taqwa ya, juga. Betul. Ketemunya gimana? Langsung kenal, langsung gimana Pak Deden? Pada saat itu kami sering, artinya sholat berjamaahnya untuk sholat wajib itu di Masjid KPAD At-Taqwa. Nah, kemudian suka melihat nih siapa nih yang kalau sholat itu di saf pertama terus gitu ya. Kadang-kadang sudah sholat menangis gitu ya. Ini kenapa gitu ya. Akhirnya suatu saat saya ikutin gitu mau kemana nih keluarnya. Tahunya masuk ke mihrab, ke ruangan ada sound system ya gitu. Ruangan sound system pada saat itu. Kemudian akhirnya ya setelah itu ngobrol gitu ya. Merasakan sesuatu yang saat ini merasa nikmat gitu ya dalam ibadah. Kemudian ingat terus kepada Allah gitu. Wah ini luar biasa nih Kalau begitu kita harus cari guru barangkali ya saya. Kemudian saya ajak kepada kakek saya di Garut. Pak Deden yang mengajak ya? Ya Haji Junaidi ya untuk menanyakan apa sih sebenarnya yang terjadi kepada AA. Ya, alhamdulillah dengan konsultasi akhirnya dijelaskan oleh beliau bahwa ya bahasa umumnya adalah bahwa AA ini mendapatkan pencerahan gitu ya. Kalau bahasa pesantren ada istilahnya ada yang taroki, ada yang tanajul gitu. Kalau taroki itu belajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus gitu. Ada yang memang dikaruniai oleh Allah langsung tanajul dari atas. Tapi tetap harus belajar juga ke bawah begitu. Nah inilah katanya 1001 kalau istilah orang tua mau begitu nyampaikan yang seperti ini. Maka harus terus mencari guru dan belajar. Nah, akhirnya dari sana saya terus dengan ke pesantren yang satu, yang lainnya. Yang terakhir mungkin saya dengan ke pesantren Miftahul Huda Manonjaya di Tasikmalaya. Itu kepada Kiai Haji Khair Apandi di sana belajar. Memang ada suatu kisah yang menarik pada saat itu saya janjian dengan mau berangkat ke sana, dari Bandung saya di Garut kata di orang tua saya. Nyamper berangkat, akhirnya berangkat bersama. Sampai di terminal Tasikmalaya, sholat duhur berjamaah, kemudian setelah itu karena sedang latihan kita riadoh gitu ya, mencoba bersodakoh, ya saya juga sodakoh dimasukin aja semua uang saya juga gitu. Dan tidak banyak yang membawanya untuk ongkos saja. Dan karena harapan saya biasanya bawa uang lebih banyak daripada saya. Biasanya begitu. Jadi uang itu semua. Juga sama juga infak saya juga nggak tahu berapa yang dimasukkan. Saya juga semua dikeluarin gitu. Kadang harap-harap Pak Deden orang Garut bawa uang gitu. Saling berharap, nggak bisa pulang. Ya, tahunya pas mau pulang gitu. Mau pulang naik apa ya? Pas ini uang udah pada nggak ada. Tapi alhamdulillah di sana ada seorang kiai ya kiai sepuh ngajak ayo kita pulang, ikut aja dengan saya. Dugaan kita wah ini pasti bapak ini bawa kendaraan gitu ya. Taunya dia juga numpang orang lain ke kolbaknya. Kemudian saya dengan Pak Kiai tersebut naik di kolbak di belakang bersama-sama ke arah Singaparna. Nah, akhirnya di Singaparna beliau ngajak dulu kita mampir ke rumahnya. Karena beliau sedang membangun masjid pada saat itu ayah. Kemudian mohon katanya didoakan masjidnya agar berkah. Ya, akhirnya ayah yang memimpin berdoa, saya juga. Nah singkat cerita sudah berdoa itu ya kita pamit mau pulang. Di samping disuguhin ya. Dibekelin wajit namanya kalau makanan Sunda itu wajit dan juga seekor ayam. Jadi artinya kita kan dengan Pak Deden ini riadoh itu latihan terus supaya jangan berharap apa yang bisa kasih. Nah terbukti dengan nggak punya ongkos pulang bisa sampai ke rumah juga dapat wajit dan ayam itu yang penting. Plus ayam alhamdulillah. Mungkin ini terakhir jauh-jauh dari Sumatera Utara ada sesuatu yang dipetik dari pengalaman hidup AA mungkin, Kang? Menambahkan barangkali apa yang disampaikan Kang Deden ya. Memang sejak awal barangkali kalau saya mengikuti sekarang ini, keyakinan itu yang menjadi kata kunci pada AA ya. Udah kelihatan dari dulu? Iya, artinya begini, dulu ba'da sholat subuh, kami ini kan kemudian agar lebih menyemangati kita untuk sholat subuh, sering kemudian ada kultum dari kita oleh kita. Ada yang dari bapak-bapak, termasuk saya juga dapat bagian, AA dapat bagian. Tapi kalau kemudian pada waktu giliran AA, itu satu ayat saja yang dikupas, tapi kemudian dengan sebuah pengalaman empirik yang memang dirasakan langsung dalam keseharian beliau. Sehingga kemudian suasana menjadi hidup. Dan itu saya yakin adalah bagian dari sebuah pemahaman yang dalam keberagaman terhadap kemudian berinteraksi dengan ayat-ayat dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan
yang barangkali juga itu tadi karena keyakinan itulah kemudian setahu saya setelah berhijrah dalam artian mendalami Islam secara totalitas, tidak berapa lama kemudian terus melangsungkan pernikahan. Itu kan adalah bagian dari sebuah keyakinan yang tidak semua orang bisa begitu. Iya. Ini jauh-jauh AA diimpor Iya. dari Sumatera Utara, Makasih, khusus Mas. untuk AA. Luar biasa. Ya. Baik, masih banyak Makasih, cerita Mas. yang lain. Kami kembali sesaat lagi. Waduh. Makasih, Mas. Hati lebih berbahaya, buta mata tidak nampak dunia, buta hati tidak nampak kebenaran, buta hati